Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru ahaula'i ahda minal ladzina amanu sabila ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan ta'lim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu serta syarahnya, dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Malam ini bahasan kita sampai pada surah An-Nisa ayat 51. Surat An-Nisa di ayat 51 yang diawali dengan kalimat alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat. Semoga mereka diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan azam akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahir Rasulillah wa bi barakati mu'allif hada tafsir wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan An-Nisa 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru ahda minal ladzina amanu sabila la Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah alam taro, alam, jangan pakai me sampai terdengar suara alam taro, jangan pakai me. Taro juga tidak panjang. Taro ini segat fi'il mudhari dalam keadaan harakat sukun, mati karena ada lam. Tapi matinya bukan roh yang dimatikan, malah membuang huruf akhir. Kena taro asalnya taroya, roaya, yar ayu, tar ayu asalnya tar ayu. Kemudian dijazmkan oleh lam menjadi taro. Jadi alamatul jazminya halbu, tanda jazmnya membuang huruf akhir. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru la mad wajib mutasrif. Karena mad tabi'i menyatu dengan hamzah dalam satu kalimat. Minal ladzina amanu sabila, amanu sabila, ala, itu sama-sama dua harokat, cuman beda nama saja. Kalau amanu mad badal, kalau la sabila mad iwad. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Lahu itu masuk mad silah, karena sebelum hu didahului oleh huruf hidup, yaitu lam dalam keadaan harakat fathah la. Setelah hu diikuti dengan huruf hidup juga seperti nun dalam keadaan harakat fathah, maka resmi menjadi mad silah. Cuman mad silahnya masih mad silah qasirah, karena setelah hu hurufnya bukan alif. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Am lahum nasibun, mim ketemu masukun, mim sukun ketemu lam, mim sukun ketemu nun, hukumnya sama, idhar. Jangan diikhfakan, dibaca alam lahum nasib, tidak. Atau diidghamkan am lahum nasibu, tidak. Tapi harus diidharkan, am lahum nasibun. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih.
Hati-hati, jangan sampai timbul pantulan qalqalah, jangan sampai terbaca fadli, karena dhad bukan huruf qalqalah. Tahan pantulannya min fadli. وَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. Atainahum, satu-satunya idgham mutamatsilan dari mim, yaitu ketika mim mati ketemu mim. Atainahum. Tetapi ini masih kelas sogir, idgham mutamatsilan sogir. Karena nanti ada idgham mutamatsilan kabir. Faminhum, ketemu lagi idgham mutamatsilan. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukup 2 harokat. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru ahda minal ladzina amanu sabila. Ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما
wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannam sa'ira. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Siapa yang dimaksud dengan mereka yang diberikan Alkitab? Lihat di layar. Bicara tafsir tidak lepas dari asbabun nuzul, sebagaimana bicara hadis tidak lepas dari asbabul wurud. Semuanya
ada sebabnya. Asbabun nuzul wan nazala, ayat ini diturunkan fi Ka'ab bin al-Ashraf, dalam kasus Ka'ab bin Ashraf wa nahwi. Siapa Ka'ab? Min ulama Yahudi, dari ulamanya orang-orang Yahudi. Nggak tahu ulama Yahudi itu disebut apa itu? Kalau ulamanya Islam kan disebut kiai, ajengan, abuya. Kalau ulamanya Yahudi disebut apa? Hah? Ahli kitab masyarakatnya umum. Berarti nggak ada orang Yahudi di sini. Rahban namanya. Qadimu Mekah, ulama Yahudi itu datang ke Mekah wa syahadu qatla Badar, dan mereka menyaksikan terjadi perang, kasusnya perang Badar. Pada perang Badar itu dimenangkan oleh muslimin atau oleh musyrikin? Oleh muslimin. Nah, ulama Yahudi itu wa'radu al-musyrikin alal akhdi, mengharapkan yang menang itu musyriki. Itu ulama-ulama Yahudi. Bahkan wa muharabatin nabi, mereka juga merencanakan memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peperangan antara umat Islam dan orang kafir dan musyrikin, Yahudi itu lebih berharap membantu kemenangan orang musyrikin. Itu Yahudi. Sekarang lagi perang antara kafir dengan muslim. Bapak ngedukung mana? Kalau ngedoain kafir berarti itu termasuk Yahudi. Kata Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Muhammad, perhatikan mereka-mereka yang sudah diberikan kitab. Ka'ab bin Ashraf tadi malah yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada jibti wat taghut. Di dalam terjemah, apa itu jibti wat taghut? Jibt dan taghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah. Itu umum kalau diterjemah. Kalau ditafsir jelas, lihat di tafsir. Apa jibti wa taghut? Jibti wa taghut itu sonamani, dua berhala li Quraisy yang dimiliki oleh suku Quraisy. Namanya yang satu jibat, yang satu taghut, dua-duanya disembah. Ini suku Quraisy aja di Mekah saat itu punya dua Tuhan. Sedangkan suku-suku di Mekah itu banyak. Kalau satu suku memiliki dua Tuhan, berarti kalau ada 10 suku berapa Tuhannya? Di Muara Baru ada berapa suku ini? Maka dalam sejarah diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu di antara Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala yang jumlahnya 313 berhala. Dan Tuhan mereka itu masing-masing, setiap suku punya Tuhannya. Quraisy aja punya dua Tuhan. Tapi bahan bakunya juga beda-beda. Kalau sukunya orang kaya, itu bahan bakunya emas, matanya berlian. Agak kaya, bahan bakunya besi, matanya kaca.
Orang miskin bahan bakunya perunggu, matanya plastik. Miskin sekali, bahan bakunya roti, matanya buah-buahan yang merah. Begitu habis nyembah Tuhan, lapar, Tuhannya dimakan kena roti. Tuhan di zaman dulu itu sesuai dengan suku masing-masing. Orang kaya sukunya, Tuhannya hebat. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mau dibunuh oleh Suraqah, ketika ditengok oleh Nabi Muhammad, Suraqah terjatuh dan nyungsep ke tumpukan pasir, lalu dibangunkanlah oleh Nabi Muhammad SAW. Suraqah minta ampun dan seraya bertanya, Muhammad, kamu hebat ya, bisa mengalahkan saya. Kata Nabi Muhammad, tidak ada kalah dan menang, karena kita tidak bermusuhan. Kata Nabi Muhammad, emang kamu siapa? Saya Suraqah, geng preman Quraisy, geng preman Mekah. Kita pernah kenalan? Saya nggak pernah kenal kamu. Pantas saya juga nggak kenal kamu, kata Nabi Muhammad. Terus kalau kamu nggak kenal saya, untuk apa kamu mengejar saya dan membunuh saya? Salah apa saya sama kamu? Kata Suraqah, kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah salah, kita tidak pernah hilaf, kita tidak pernah selisih paham. Yang membuat aku membunuh kamu adalah tawaran dari Abu Jahal, bahwa siapa orang yang bisa membunuh kamu dan membawa kepala kamu ke hadapan Abu Jahal, maka akan mendapatkan ratusan ekor unta. Saya tertarik dengan untanya saja, bukan karena benci kamu, bukan. Terus bagaimana sekarang nih? Masih membunuh saya? Tidak Muhammad, saya ampun. Tuhanmu emang apa Muhammad? Kok Tuhan saya nih kalah? Emang kamu bawa Tuhan? Kata Suraqah, saya bawa Tuhan. Ini Tuhan saya. Diperlihatkanlah Tuhannya. Berhala berbentuk hebat, berbentuk manusia yang terbuat dari emas dan matanya terbuat dari intan mutiara. Ini Tuhan saya, kata Suraqah. Tapi ternyata Tuhan saya yang mahal semahal ini tidak mampu mengalahkan Tuhan kamu. Emang Tuhan kamu apa Muhammad? Nah, emang Tuhan kamu terbuat apa? Terbuat dari apa Muhammad? Kata Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selain orang-orang Yahudi ini menyembah jibti wa taghut, dan mereka mengklaim wa yaquluna lilladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang kafir semacam Abu Sufyan dan sahabat-sahabat Abu Sufyan, hina qalu lahum anahnu ahda sabila wa nahnu hulatul bait. Mereka mengatakan, wahai Abu Sufyan. Abu Sufyan itu termasuk preman Mekah juga. Kata Ka'ab bin Ashraf, Abu Sufyan, kamu harus tahu bahwa golongan kami adalah golongan terbaik. Golongan kami adalah golongan ahda sabila, jalan yang paling baik. Nah, Yahudi begitu. Kebaikan dibilang kejahatan, kejahatan yang mereka lakukan dibilangnya kebaikan. Memang dari dulu begitu. Jangan aneh, jangan aneh. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka memang orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Jangankan dilaknat oleh Allah, orang yang terlaknat oleh perbuatannya sendiri itu kalimat dan ucapannya sudah nggak stabil. Otaknya error, itu bicaranya sudah nggak stabil, apalagi mereka sudah jelas-jelas dilaknat oleh Allah. Maka
wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Siapapun orangnya yang sudah dilaknat oleh Allah, maka mereka tidak akan menemukan penolong untuk mengatasi kekalahannya. Am lahum nasibu minal mulk. Apakah mereka punya kesempatan menjadi raja di dunia ini? Sebagaimana yang diklaim oleh mereka bahwa Yahudi adalah umat terbaik dan akan menciptakan kebaikan. Allah yang menjawab, fa idzan, kendati pun mereka menjadi pemimpin di dunia ini, la yu'tunan nasa naqira, mereka tidak akan memberikan kebajikan kepada manusia sedikit pun. Am yahsudunan nas, apakah mereka hasud kepada manusia, ala ma atahumullahu min fadli, atas apa yang Allah berikan kepada manusia dengan fadl Allah. Mungkin mereka hasud an-nasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad diberikan fadl dari Allah, di antaranya minan nubuwati, Nabi diangkat, Muhammad diangkat menjadi nabi, wa kasratin nisa'i, dan menjadi rasul, ayatamat tahuna zawalu wa yaquluna law kana nabiyyan lashtaghala an-nisa. Faqad ataina ala Ibrahim, maka sungguh Allah telah memberikan kepada keluarga Ibrahim jaddahu, seperti kakeknya Ibrahim, ka Musa, seperti Musa, wa Dawud, dan Nabi Dawud, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman, al-kitab, kitab, wal hikmah, dan hikmah. Nabi Muhammad mereka isukan dengan pedofil karena istrinya banyak. Padahal Nabi Muhammad SAW termasuk Nabi yang istrinya sedikit. Yang kita kenal istrinya Nabi Muhammad berapa? Hanya 9. Seorang Nabi istrinya 9 itu, Masya Allah, miskin banget istrinya dibanding dengan pendahulunya. Seperti Nabi Dawud, berapa istrinya Nabi Dawud? Tis'atu wa tis'ina na'jah, 99 istri plus 1. Istrinya Nabi Dawud berjumlah 100. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? 1000. Jadi Nabi Muhammad termasuk yang irit. Ini punya istri cabai cuma 9. Mereka mengharapkan, ternyata di sini Bapak ada, saya belum baca supaya Bapak yakin. Lihat. Wa atainahu mulkan azima. Daud dan Sulaiman Allah berikan kerajaan yang agung. Pakana, ini bukan kata-kata saya, ini buktinya. Pakana li Daud, maka keberadaan Nabi Daud punya istri tis'un wa tis'una imra'atan, 99 wanita cantik. Indu Daud. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? Wali Sulaiman, dan untuk Nabi Sulaiman itu punya istri alfun, 1000 wanita cantik, ma baina hurratin wa siryatin. Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad punya istri 9 itu sedikit banget sebenarnya. Kedudukannya Nabi Muhammad itu di atas Musa, di atas Daud, di atas Sulaiman. Mereka berharap kalau Muhammad seorang nabi, laukana nabiyan lastaghala an-nisa, maka Nabi Muhammad itu mestinya sibuk mengurus umat,
dan tidak peduli kepada perempuan. Yang dicontohkan oleh mereka Nabi kami, Nabi Isa, sibuk ngurusin rumah sampai enggak sempat punya istri. Bukan enggak sempat punya istri, karena langsung dibunuh aja dalam usia muda. Maka turunan-turunan Nabi Isa, pastor-pastor itu sampai sekarang tidak boleh punya istri. Ustadz silahkan punya istri 1, 2, 3, 4. Pastor nggak boleh punya istri. Secara kodrat manusia, kira-kira laki-laki kalau dilarang punya istri, kira-kira bisa nggak sih? Kalau saya jadi santri, jadi ustadz, dilarang punya istri, saya lebih baik berhenti jadi ustadz daripada nggak punya istri. Dan fakta dan kenyataan mereka pun begitu, istri tidak punya, tapi langganannya itu nggak kehitung, karena kodrat manusia nggak bisa dipungkiri, kebutuhan biologi manusia nggak bisa dipungkiri, nggak bisa, nggak boleh punya istri, tapi boleh punya simpanan. Oleh karena itu paminhum man amana bihi, di antara mereka juga ada yang beriman, tapi wa minhum man sada'an, kebanyakan mereka menghalangi umat Islam dari jalan Allah. Ada di antara mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Sulaiman bin Abi Ibnu Salam. Wa minhum man sada'an, tapi kebanyakan mereka berpaling dari iman dan melarang umat Islam beriman. Wa kafa bi jahannam sa'ira, dan bagi mereka yang melarang umat Islam beriman kepada Nabi Muhammad, cukup neraka sa'ir sebagai pembalasannya di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, semoga dengan mengkaji ayat-ayat ini kita semua selalu dilindungi dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.